Kepada Allah Ta'ala binafsi, Allah memulai binafsi dengan zatnya Allah. Yang kedua bimalaikati dengan malaikatnya Allah. Yang ketiga bi'ahlil ilmi. Maka cukuplah bihadza syaraf rafadan wa jalalatan wa nubla. Cukuplah. Oh, itu menjadi dalil di firman Allah bahwa orang yang punya itu pasti mulia, pasti menjadi orang yang utama, pasti menjadi orang yang agung, wa jalalatan wa nublan, agung kedudukannya. Wa qala ta'ala inna ma yasha'allahu min ibadil ulama, dan Allah berfirman inna ma yasha'allahu min ibadil ulama, sungguhnya orang yang paling takut dari hamba-hambanya Allah adalah para ulama. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qouli ta'ala dzalika liman khasyya rabbah. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang amanu yang beriman, syafa'al ladzina wa 'amilu, dan beramal, syafa'al ladzi as-solihati, beberapa amal soleh. Ulaika hum khairul bariyah, maka mereka adalah sebaik-baiknya. Hum utai alif wa ulaik, dia adalah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk, sebagus-bagusnya makhluk. Kalau ketika orang-orang beriman dan sudah beriman dia mau beramal soleh, kata Allah, maka dia menjadi sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Karena amal soleh tanpa diawali dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitabnya Allah, Rasulnya, para malaikat dan qadar, maka sia-sia amalnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Ila qouli ta'ala, sampai kepada firman Allah Ta'ala, dzalika liman khasyya rabbah. Maka dzalika, adapun surga Adn, jannati Adn, itu liman untuk orang khasyya rabbah, yang takut kepada Tuhannya. Dzalika liman khasyya rabbah. Jadi surga itu untuk orang-orang bertakwa. Surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang takut kepada Allah saja. Bukan takut miskin, bukan takut nggak punya kedudukan, tapi dari kalimat khosya rabbah. Surga Alden itu diperuntukkan orang-orang yang takut kepada Allah. Taqtadat lil ayati innal ulama hum alladziina yakhshawna Allah Ta'ala. Beberapa ayat tadi, sungguhnya innal ulama, sungguhnya para ulama, hum, para ulama itu alladzina, orang-orang yakhshawna, yang takut. Mereka adalah orang-orang yang takut Allah, kepada Allah faqat. Maka mereka itu adalah orang yang takut hanya kepada Allah. Walladzina yakhshawna Allah hum khairul bariyah, dan orang-orang yang takut kepada Allah, hum, mereka itu khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Fayumtiju innal ulama hum khairul bariyah. Maka dikiaskan sesungguhnya para ulama tadi, hum, ya ulama itu khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka yufaqihu fiddin, maka akan dipahamkan masalah agama. Jadi kalau orang punya yang dikehendaki baik, maka dia akan senang dengan ilmu agama, senang belajar ilmu agama, bukan malah sebaiknya. Nah, ini tanda orang itu dicintai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, maka dia akan senang untuk mencari ilmu agama, senang berada di pondok pesantren, senang duduk dengan para alim ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya wa hasbuka bihadzal darajatil majdan wa fakhran. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama, adapun para ulama itu warasul anbiya, pewarisnya para nabi. Karena Nabi tidak meninggalkan harta, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maka sebaik-baiknya pemberian adalah ilmu. Hasbuka bihadzal darajat, maka cukuplah bagimu, wa hasbuka bihadzal darajat, cukuplah bagimu, hadzal darajat, inilah derajat. Apa nih? Nah, jadi tamjiz dia. Agumi, wa fakhran, dan
pangkat. Cukup orang yang mempunyai ilmu dari para ulama, dia akan menjadi orang yang agung. Siapa ya? Dan pangkatnya tinggi. Wa hada radibat syarafan wa dzikran. Cukuplah derajat ini, derajat yang mulia. Wa dzikra dan sebutannya, dan sebutan agung. Maka orang-orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya, yaitu para ulama, derajatnya semakin tinggi, semakin mulia, sebutannya menjadi agung. Wa idza kana la irtabatan fawqa an-nubuwah wa la syarafan fawqa syarafal waris tilka ratibah. Wa idza kana la irtibat fawqa an-nubuwah, dan ketika ada la ratibah fawqa an-nubuwah, tidak ada derajat yang paling tinggi fawqa an-nubuwah selain derajat kenabian. Wala syarafan fawqa syarafal, dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan kecuali wasasatil litilkal baru, kecuali warisnya, ya, inilah pangkat nubuah. Tidak ada kemuliaan yang paling tinggi di atasnya derajat kenabian. Wa ghayatul ilmi wal amal, dan puncak dari ilmu adalah amal. Wa ghayatul ilmi wal amalu bih, puncak dari ilmu adalah amal. Ketika orang mengaji, itu puncaknya adalah ketika diamalkan. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah, bagaikan lebah yang tak bermadu. Biarlah usamrati wa fa'idatul umri, karena sesungguhnya buah dari ilmu dari itu menjadi, dan faedahnya umur. Wazadul akhir, dan menjadi bekal untuk akhirat. Ketika ilmu kita cari, kemudian kita amal, nah itulah untuk bekal kita kepada akhirat, bekal kita menghadap Allah. Faman, maka barang siapa dhafara bihi sa'ida, barang siapa memperoleh amal tadi, nah, setelah dia punya ilmu diamalkan, maka sa'idah, maka dia akan beruntung. Sa'idah, maka beruntung. Waman wafada khosiro, barang siapa yang terhalang, maka dia akan rugi. Barang siapa yang terhalang untuk beramal, maka dia termasuk orang yang rugi. Walima dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulani ahdahuma 'abidun wal ukhra 'alimun. Rasulullah menuturkan, rajulani, ada dua orang laki-laki, ihdahuma, salah satunya abidun, ahli ibadah, wal ukhra, dan yang lain adalah alimun, orang alim. Ada dua laki-laki, yang satu ahli ibadah, suka tahajud, suka sedekah, suka umroh, naik haji. Tapi yang satu lagi seorang laki-laki yang alim, yang berilmu. Qala Rasulullah, apa kata Rasulullah? Fadlul alimi 'alal abidi kafadli 'alal adnaku. Keutamaan orang alim 'alal abidi, mengalahkan atas orang ahli ibadah. Seperti aku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Orang alim itu mengalahkan ahli ibadah. Utamanya seperti aku, kata Nabi Muhammad, dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jauh sekali antara langit dan bumi selisihnya. Orang yang berilmu, agung kedudukannya di sisi Allah dan di sisi manusia. Indallah indan nas, itu mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sallallahu bihi tariqan ila min turuqil jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man salaka tariqan, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka sallallahu bihi tariqan min turuqil jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju jalan surga. Maka orang yang mondok pesantren, orang yang ngaji di pondok pesantren, on the way statusnya ke surga. Barang siapa yang mencari ilmu, sebenarnya dia mencari surga. Barang siapa yang mencari maksiat, berarti dia telah mencari neraka. Orang yang mencari ilmu itu sama dengan mencari surga. Barang siapa yang mencari maksiat kepada Allah, kemaksiatan yang dia cari, maka sama saja dia mencari neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun
ala kulli muslimin wal muslimat. Rasulullah SAW bersabda, tolabul ilmi, mencari ilmu itu fardhatun, sangat diwajibkan. Fardhatun, khobar dari kata tolabul ilmi. Fardhatun, sangat diwajibkan. Ala kulli muslimin wal muslimat, atas kaum laki-laki dan kaum perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya miskin, tua muda, diwajibkan untuk mencari ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Selagi hidup diwajibkan untuk mencari ilmu. Namanya wajib. Kalau tidak dilakukan maka berarti mendapat dosa. Bahwa tolabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta fil bahri. Maka orang yang mau mencari ilmu yastaghfiru, senantiasa dimintakan ampun baginya. Apa yang memintakan ampun? Siapa? Kullu syai'in, segala sesuatu, hatta fil bahri, sehingga ikan-ikan di lautan pun memintakan ampun bagi orang yang mau ngaji, orang yang mau mencari ilmu. Dimintakan ampun. Kalau orang dimintakan sama ampun oleh para malaikat, sudah dipastikan dia termasuk ahli surga, penghuni surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talibi ilmi salat ahli malaikati wa burika fi lahu bi ma'ishatihi. Dan telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talibi, barang siapa yang di pagi hari, di talibil ilmi, dia berangkat untuk mencari ilmu. Man ghada li talibil ilmi, barang siapa yang di pagi hari berangkat untuk mencari ilmu. Pagi berangkat untuk mencari ilmu. Ya kan? Maka salat alaihi malaikat, maka dia akan dimintakan ampun oleh para malaikat. Salat alaihi malaikat, wa burika lahu bi ma'ishati, maka diberkahi baginya di dalam kehidupannya. Maka kalau hidupmu ingin berkah, ngaji, belajar ilmu agama, ya, belajar dengan guru. Al-Isnadu minad din, sanad adalah sebagian dari agama. Fangur kita kudutina, lihat dari mana kami mengambil agama. Jangan asal nuduh baik. Artinya nanti salah guru jadi tersesat. Tolabul ilmi yastaghfiru kulli syai'in hatta fil bahri, man ghada li talibil ilmi salat alaihi malaikat wa burika lahu fi ma'ishatihi. Barang siapa yang di pagi hari, habis setelah subuh pergi, setelah subuh dia mencari ilmu, belajar Al-Quran, hadis, nahwu, sorok, ilmu fikih, maka dimintakan ampun oleh para malaikat. Sudah pasti dia termasuk penghuni surga dan dia akan diberkahi. Hidupnya akan diberkahi, keturunannya diberkahi, hartanya diberkahi. Banyak orang sekarang hartanya banyak, tapi dia merasa hampa karena dia jauh dari ulama, nggak berkah. Hidupnya nggak berkah. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang diberkahi. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.